Baik Bu, kita mulai Bu Hendri. Ya. Pertama, saya sebagai coach dengan sebagai coachnya. Bentar tak meniti saya. Oke, baik. Sampun Bu Hendri? Ya, siap Pak. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Hendri. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Adi, selamat siang. Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat. Ya, Alhamdulillah. Bu Hendri, sore hari ini apa ini yang ingin diceritakan atau berbagi dengan saya di sore hari ini, Bu Hendri? Iya, begini Pak. Saya ingin sharing dengan Pak Andi, ya, karena kita kan bersama rekan seprofesi ngajar di sekolah dasar. Sebentar lagi itu di sekolah saya itu nanti ada akreditasi Pak. Akreditasi kan 4 tahun sekali, nah kebetulan jatuh di tahun 2023 ini, kemungkinan nanti akreditasi di bulan Desember Pak. Jadi saya kan harus banyak persiapan gitu ya. Jadi membuat saya tuh kurang fokus Pak mengikuti PPG pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya harus masih mengajar. Kemudian ada persiapan akreditasi. Nah, bagaimana ya Pak saya itu bisa menyelesaikan tugas akreditasi saya, tapi juga saya tetap mengajar secara seperti biasanya tanpa mengganggu hak anak didik saya. Oh gitu, nggih. Berarti di sore hari ini Bu Hendri ingin menceritakan tentang tugas-tugas itu tadi dan perasaan Bu Hendri yang saat ini merasa khawatir karena dengan banyaknya tugas nanti tingkat fokusnya kan tentunya berbeda, nggih, karena berbeda sehingga nanti ada kekhawatiran tidak terlaksana, tidak terselesaikan begitu, nggih. Nah, Bu Hendri, apa yang ingin Bu Hendri harapkan dari percakapan kita sore hari ini? Jadi itu saya pengennya punya solusi Pak dari Pak Andi, punya jalan keluar dari ketidakfokusan saya untuk menghadapi akreditasi ini Pak, seperti itu. Baik Bu Hendri, jadi siang menjelang sore hari ini, kalau saya ambil tadi dari apa yang diceritakan Bu Hendri, ingin mendapatkan solusi yang terbaik begitu ya untuk mengatasi ketidakfokusan dalam menyelesaikan tugas-tugas, utamanya membagi tugas antara mengajar bersama anak-anak juga tentang akreditasi. Bu Hendri, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Ibu ini tidak fokus dalam tugas-tugas tersebut? Iya, jadi gini Pak, akreditasi itu kan memang banyak sekali administrasi yang harus kita persiapkan, Yang membuat saya tidak fokus itu, saya tuh merasa resah Pak, resah, gelisah, takut, cemas. Nanti kalau misalnya tugas akreditasi saya itu tidak selesai tepat waktu, padahal kan saya juga masih mengajar, masih mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak. Jadi saya tuh cemas, takut, wah nanti kalau tidak selesai tepat waktu bagaimana ya, padahal kan akreditasi kan setidaknya juga kita harapannya sekolah bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu Pak. Kapan tadi Bu, kalau boleh tahu akreditasinya kapan? Itu Pak, belum tahu tanggal pastinya belum tahu, tapi kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Desember ini. Jadi kemungkinan informasi dari kepala sekolah itu menunggu kira-kira 2 minggu ke depan lah, seperti itu Pak. Jadi saya kan harus siap-siap. Jadi juga diinstruksikan dari rapat kepala sekolah tadi pagi setelah upacara bahwa semua guru diimbau untuk bersiap diri, meskipun masih waktu 2 minggu, tapi harus tetap bersiap-siap seperti itu Pak. Jadi kan saya itu nggak tenang gitu loh Pak, masih ya. Nggih. Ya maklum lah dengan berbagai banyak kegiatan yang kita lakukan, kita semuanya ya mesti harus bisa fokus kan begitu, nggih. Nah, Bu Hendri, menurut Bu Hendri sendiri fokus itu seperti apa yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan? Iya, fokus yang saya inginkan juga saya tuh pengennya fokus mengerjakan akreditasi ini Pak, tanpa ada tambahan tugas dan beban yang lainnya. Apalagi kan saya juga
posisi saya di sekolah sebagai operator bus ya Pak. Jadi saya harus bisa membagi waktu, apalagi ini sudah bulan Desember kan, nanti juga tutup tahun gitu, tutup buku itu kan banyak sekali yang harus saya selesaikan. Jadi saya pengennya bisa mengerjakan akreditasi ini tanpa terbebani dengan tugas-tugas yang lainnya Pak. Ya, tugas utamanya mengajar tetap berjalan, dan tambahan menyiapkan penilaian untuk sekolah akreditasi juga berjalan begitu. Oke, Bu Hendri, lalu kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar tetap fokus dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, mengerjakan banyak sekali akreditasi administrasinya, tetapi juga Ibu juga tidak mengesampingkan waktu mengajar, waktu membersamai anak-anak. Jadi apa ini yang rencana yang akan Ibu lakukan? Iya betul Pak. Kalau pemikiran saya ya Pak, ini saya pengennya itu membuat schedule Pak atau jadwal yang isinya kapan harus saya kerjakan tugas-tugas akreditasi itu, mulai dari administrasi kelas yang harus saya lengkapi, administrasi sekolahan, administrasi BOS, seperti itu Pak. Di samping itu, saya juga harus tetap mengajar murid-murid saya agar tetap berjalan, jadi tidak melalaikan hak anak didik saya, tapi saya juga harus tetap mengerjakan akreditasi itu dengan tepat waktu, tanpa harus melalaikan anak didik saya. Iya, memang walaupun kita banyak tugas ya Bu, tetap membersamai anak-anak itu utamanya begitu, Bu. Iya, kewajiban kita. Iya, tadi Ibu menyampaikan bahwa akan membuat schedule, jadwal, kira-kira seperti itu. Saat ini sudah ada gambaran jadwal itu nanti seperti apa dalam bayangan Ibu? Ya, saya sudah ada bayangan Pak. Jadi misalnya seperti ini Pak, kalau saya sharing ke jenengan kalau nanti sekolah itu kan efektifnya hari Senin sampai Kamis kan, kalau anak SD pulangnya pukul 12. Nah, tetapi ini untuk sementara waktu dalam menghadapi akreditasi ini, bagaimana kalau pukul 7 sampai 11 itu saya gunakan untuk mengajar anak-anak. Di mana kan masih ada sisa 1 jam ya Pak. Lah, di sisa 1 jam itu saya ingin menyelesaikan tugas saya untuk kelengkapan akreditasi. Sementara anak-anak mengerjakan tugas, saya juga bisa melengkapi pelaksanaan akreditasi itu selama 1 jam itu Pak. Di akhir jam-jam terakhir itu ya Bu ya. Nah, tapi begini juga Bu, terkadang kan rencana itu ya bagus apabila kita benar-benar sesuai dengan rencana ya yang memang kenyataannya. Tapi kadang kan juga ada kendala-kendala. Misalnya ketika anak itu panjenengan beri tugas, apakah nanti juga tidak menimbulkan masalah lain juga? Misalnya anak itu rame atau ya tidak bertanggung jawab pada tugas yang panjenengan berikan, itu bagaimana Bu? Iya, jadi untuk mengatasi hal tersebut itu Pak, nanti pemikiran saya itu saya tetap menunggu mereka kok sampai jam 12 siang, saya masih tetap di dalam kelas. Jadi walaupun anak-anak saya kasih tugas secara mandiri, saya juga bisa masih mengawasi mereka. Dan tugas akreditasi saya juga tetap berjalan. Jadi bukan berarti saya lepas tangan kemudian mereka saya tinggal di kantor untuk menyelesaikan akreditasi, bukan seperti itu. Tetap saya pantau di dalam kelas, tetapi dengan cara saya beri tugas, kemudian saya menunggui dan saya juga mengerjakan tugas akreditasi saya. Seperti itu Pak. Ya. Jadi belajar mandiri kira-kira begitu, anak-anak diberi tugas untuk belajar mandiri. Tetapi panjenengan juga tidak meninggalkan kelas, tetap berada di dalam kelas sehingga pengawasan pada anak-anak tetap berjalan. Di satu sisi panjenengan juga bisa menyelesaikan tugas yang lain. Ya, Bu Hendri, dari rencana yang panjenengan sampaikan tadi, untuk mewujudkan ini, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu? Ya,
Jadi menurut saya nggih Pak, pemandangan saya untuk mewujudkan rencana saya ini, tentunya saya harus berkolaborasi dengan anak-anak didik saya nggih. Saya harus membuat kesepakatan tentang jam belajar dengan anak-anak, agar mereka juga mengerti kenapa waktu belajar mereka jadi terpotong. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di sekolah kita itu nanti ada akreditasi. Nah, itu kan butuh Bapak Ibu guru itu sangat sibuk untuk mempersiapkan kawan-kawan administrasi. Jadi Bu Guru minta kesepakatan dengan kalian bagaimana kalau di 1 jam terakhir itu nanti kalian Bu Guru beri tugas dan Bu Guru mengerjakan tugas Bu Guru untuk melengkapi akreditasi. Seperti itu Pak. Sehingga anak-anak juga bisa memahami ya Bu, bisa memahami. Mereka Bu bisa Hendri memahami. tidak seperti Bu Hendri tidak seperti biasanya ada apa kan? Ini juga perlu kita sampaikan sehingga anak-anak juga tetap fokus pada pembelajaran. Nah, Bu Hendri, begini ya Bu Hendri, kita tidak tahu apakah nanti rencana itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita atau memang ada kendala, kita tidak tahu. Memang ini kan belum panjenengan lakukan begitu. Tetapi andai kata rencana itu kurang berhasil, kira-kira Ibu Hendri ini masih punya rencana lain? Iya, mungkin sementara ini rencana yang ada di pikiran saya sih hanya itu, Pak. Tapi nanti kan saya coba praktekkan dulu, mungkin besok saya praktekkan dulu. Jika memang itu belum berhasil, ya nanti saya akan mencoba untuk mencari cara yang lainnya, rencana yang lainnya. Tetapi dengan keyakinan hati saya, insya Allah rencana ini sih cukup berhasil, Pak, dalam saya bagi waktu mengajar dan menyelesaikan persiapan akreditasi. Karena saya kan harus ada saya kira anak didik saya itu bisa saya ajak untuk bekerja sama dengan saya. Oke. Mudah-mudahan ya Bu. Kira-kira ini kapan ini Bu Hendri akan menindaklanjuti rencana ini? Saya kira lebih cepat lebih baik Pak, gitu kan? Jadi kemungkinan besok saya akan langsung membuat schedule, membuat jadwal, dan besok pagi akan mulai saya terapkan ke anak didik saya. Dan sebelumnya saya beri kesepakatan terlebih dahulu. Ya lebih cepat lebih bagus sehingga juga tidak menunda-nunda pekerjaan begitu ya Bu ya. Bu Hendri, kita sampai di akhir sesi nih percakapan kita. Ya, dari cerita kita, percakapan kita sore hari ini, apa nih yang Ibu Hendri rasakan? Alhamdulillah Pak, rasanya lega, plong setelah tadi curhat atau sharing dengan Pak Andi kan bagaimana baiknya saya sekira tugas saya sama-sama terselesaikan dengan baik tanpa harus mengabaikan anak didik saya. Jadi tadi apa yang saya utarakan itu jenengan perkuat, oh ternyata bisa kok seperti itu dengan kita membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak didik kita. Jadi sama-sama untung, sama-sama mengerjakan tanpa harus mengabaikan hak anak didik kita. Rasanya senang Pak, plong. Ya, alhamdulillah ternyata tujuan percakapan kita bisa tercapai nggih. Tadi di awal menyampaikan kita mendapat solusi, kemudian nanti Bu Hendri juga mendapat solusi yang terbaik. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih percakapan sore siang hari ini. Sukses selalu untuk kita semua dan kira-kira 1 atau 2 minggu lagi nanti kita cerita lagi, nanti panjenengan berbagi apakah rencana-rencana tadi sukses atau ada kendala, nanti kita bisa berbagi kembali. Kemudian mudah-mudahan jadwal tadi yang Ibu sampaikan benar-benar bisa membantu panjenengan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik Bu Hendri, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan Bu Hendri dalam keadaan sehat selalu, sukses untuk segala pekerjaannya, segala tanggung jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Pak Andi. Terima kasih Pak atas sharing sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Hendri menjadi kunci. Sekarang tahap yang kedua
Panjenengan berperan sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Ya, siap. Nah, ini tadi pas Bu, 14 menitan lebih. Iya, 14 Pak. Ini nanti berarti saya selesai pukul tambah 15 sekitar 50 13.50 ya Pak. Oke, kurang lebihnya itu. Iya. Oke. Oke, saya mulai ya Pak Andi. Oke. Ini saya posisinya sebagai coach, saya sebagai guru, dengan sebagai umumnya sebagai murid perannya di sini, nggih. Siap. Halo Andi, selamat siang. Bagaimana kamu? Sudah sehat? Selamat siang Bu Hendri. Alhamdulillah Bu, saya sudah sehat dan hari ini bisa masuk sekolah kembali Bu. Oke, kamu sakit, kalau boleh tahu sakit apa nak kemarin nak? Ya itu Bu, karena mungkin kemarin itu banyak minum es, jadi ya batuk, pilek, jadi badan kan panas, demam gitu Bu. Jangan banyak-banyak minum es ya, ini kan cuacanya lagi dari panas ke mendung seperti ini, jadi berbahaya ya. Oke, Andi, kalau Bu Guru lihat sepertinya ada sesuatu yang ingin Andi ceritakan. Kamu kenapa, nak? Ya, memang saya sengaja menemui Bu Hendri karena saya mau bercerita, Bu, bahwa akhir-akhir ini ya kira-kira 2 mingguan ini saya ini merasa tidak nyaman dengan pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Bu Vika. Dan ini cukup membuat saya resah, gelisah sehingga saya ingin bercerita pada Bu Hendri. Oh, jadi seperti itu. Kamu merasa gelisah karena pada mata pelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Bu Vika ada suatu permasalahan seperti itu ya? Oke. Ya, Bu. Coba kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, nak? Ya, gini Bu. Nilai saya ini kemarin pas ulangan itu ya kurang bagus begitu Bu, dan saya itu merasa bahwa Bu Vika itu tidak adil pada saya Bu, karena memberi nilai yang jelek pada saya itu. Oh, oke. Baiklah, jadi menurutmu Bu Vika memberikan kamu nilai yang jelek seperti itu ya? Iya Bu. Kenapa? Kalau Bu Guru boleh tahu, kamu bisa berpikiran seperti itu kenapa? Apa yang membuatmu merasa kalau Bu Vika itu tidak adil sehingga memberikan nilai jelek ke kamu? Kira-kira kenapa nak menurutmu nak? Jadi begini Bu, Bu Vika itu kan membuka les privat di rumahnya, dan sebagian besar teman-teman itu mengikuti les di rumah Bu Vika. Itu kecuali saya Bu, ya karena berbagai faktor ya Bu, sehingga saya juga tidak mengikuti les privat di rumahnya Bu Vika. Jadi saya merasa karena saya itu tidak mengikuti les privat di rumahnya, ya, nilai saya itu diberikan yang tidak adil Bu. Karena apa Bu? Karena teman-teman yang lain itu yang mengikuti les privat di rumahnya itu nilainya bagus-bagus Bu. Sementara kenapa kalau saya tidak mengikuti les, apakah memang harus mendapat nilai jelek? Oke, jadi rupanya begitu ya. Kamu mulai tidak nyaman karena kamu tidak les di rumahnya Bu Vika, sehingga menurutmu nilaimu jelek seperti itu ya? Ya. Oke. Nah, oke. Selama ini menurut Andi itu loh, langkah-langkah apa yang telah Andi lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, nak? Apa langkah-langkah yang kamu lakukan, nak? Ya, gini Bu, saya kemarin juga menanyakan pada teman-teman yang mengikuti les itu. Saya bertanya tentang pemahaman materi ketika les itu seperti apa. Karena gini juga Bu, kemarin itu Bu Vika itu saya merasa disindir Bu, karena saya tidak mengikuti les. Beliau berkata begini,
anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan belajar. Jadi kan saya juga merasa disindir itu Bu. Makanya kemarin saya juga bertanya pada teman-teman tentang materi yang disampaikan ketika ketika les privat Ibu Bu. Saya juga berlatih menyelesaikan soal-soal yang dilatihkan di dalam lesnya itu Bu. Ya oke. Jadi menurutmu seperti itu ya. Kalau Bu Endri pengen tahu ini ya, menurut dari Andi, kira-kira apa yang akan dilakukan Andi? Kemudian menurutmu apa kekuatan kamu yang kamu miliki agar mendapatkan nilai yang tinggi dalam mapel bahasa Inggris yang diajarkan oleh Bu Vika itu, meskipun Andi tidak les di Bu Vika? Ya. Sebenarnya saya juga senang Bu dengan pelajaran bahasa Inggris. Saya juga sering latihan soal-soal yang di buku itu juga saya kerjakan sebelum disuruh Bu Vika. Kemudian saya juga mencatat setiap pembelajaran yang diberikan di kelas. Saya juga nonton itu di YouTube apabila saya mengalami kesulitan itu Bu. Jadi itu yang saya lakukan Bu. Iya, bagus langkah yang kamu lakukan tuh sudah bagus. Nah, coba sekarang Andi pikirkan kembali ya tentang nilaimu tadi yang menurutmu tidak maksimal itu. Itu apakah disebabkan kamu yang tidak ikut les atau mungkin ada faktor lain misal mungkin Andi belajarnya kurang atau seperti apa? Bagaimana menurut Andi? Ya mungkin juga ya memang waktu belajar saya yang kurang ya Bu, karena memang saya ketika sudah di rumah itu juga banyak membantu ibu yang berjualan. Jadi ya kadang itu kalau setelah pulang sekolah sore itu juga tidak belajar Bu. Mungkin kalau malam saya belajarnya, dan kadang ya ketika saya ngantuk ya saya nggak belajar itu Bu. Iya. Nah, itu kan jadi itu mungkin juga salah satu penyebabnya nilai Andi tidak maksimal. Jadi karena mungkin waktu belajarmu yang kurang. Nah, jadi sekarang Andi kan sudah tahu rencana Andi selanjutnya apa agar nilai bahasa Inggris Andi bisa meningkat. Bisa kriteria yang kamu harapkan apa, Nak? Ya, dengan Bu, nilai saya yang kurang tadi, saya akan membagi waktu untuk belajar lebih giat lagi Bu, sehingga kewajiban saya sebagai murid tetap terpenuhi. Saya akan belajar lebih giat sehingga nilai saya lebih tinggi walaupun saya tidak mengikuti les di rumah Bu Vika. Juga nanti saya akan bertanya pada teman-teman jika saya mengalami kesulitan, dan mudah-mudahan nanti nilai ulangan saya bisa lebih baik lagi Bu. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah Andi, tetapi kan kita tidak tahu ya yang akan terjadi esok hari ketika kamu ulangan. Apakah nilainya bisa menaik atau mungkin turun atau makin tetap. Nah misalnya Andi, jika nilaimu belum sesuai keinginanmu, apakah kamu masih punya rencana lain untuk tetap memfokuskan belajarmu, Nak? Ya Bu, saya tetap akan belajar lebih giat lagi. Saya tidak akan menyerah. Saya harus semangat untuk mendapatkan nilai yang baik Bu. Itu Bu, dan saya berkomitmen sungguh-sungguh untuk benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Bu, untuk belajar ketika sore setelah saya membantu ibu, dan juga malam saya berjanji pada diri saya untuk selalu belajar Bu. Oke, bagus sekali tadi rencana yang sudah kamu buat. Nah, jadi kamu sudah sadar diri ya bahwa kamu tadi itu nilainya maksimal bukan karena tidak les di Bu Vika, tapi mungkin karena salah satunya waktu belajarmu yang kurang intens seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya ke Andi, kira-kira siapa yang akan Andi minta bantuan atau dukungan agar rencana Andi untuk meningkatkan nilai bahasa Inggrisnya bisa meningkat, bisa berhasil. Nah, kira-kira siapa? Yang pertama saya akan menyampaikan pada ibu bahwa di sore hari saya akan belajar. Jadi mungkin waktunya untuk membantu ibu nanti saya alihkan di yang siangnya Bu, sehingga
Nanti karena saya sudah mengatakan pada ibu kan sudah mengerti, jadi nanti saya sorenya untuk belajar. Kemudian saya juga akan bertanya pada saudara yang samping rumah saya itu kan sudah SMA, itu nanti bisa saya tanya tentang pelajaran bahasa Inggris. Itu Bu. Iya, bagus sekali ya, betul ya. Jadi nanti silakan rencana Andi itu dilaksanakan dengan baik ya. Bu Guru cuma berpesan, tolong Andi untuk tetap semangat, tetap belajar meskipun harus membagi waktunya dengan membantu ibu berjualan di rumah, tapi Andi harus tetap semangat menjadi anak yang berkarakter, cerdas dan sukses di kemudian hari. Gitu ya anak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu doanya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan cerita dari saya dan saya sangat senang sekali Bu hari ini bisa bercerita dengan Bu Hendri dan saya tambah semangat setelah bercerita dengan Bu Hendri. Iya, oke, siap. Terima kasih Nak. Silakan kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nanti kita masuk pada refleksi diri. Untuk itu untuk kelompok A1 yaitu kelompoknya Pak Andi dan kelompoknya Bu Hendri. Untuk bisa nyanyi monggo presentasi untuk refleksi diri. Terima kasih Pak. Dari praktek kelompok A1 tadi, percakapan yang baik, sehingga di dalam praktek tadi kami rileks, sudah berbeda dengan kegiatan yang kemarin, dan terjadi interaksi yang berjalan dengan air dan puas. Namun ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, yaitu hadir sepenuhnya, sehingga kita bisa merespon setiap kalimat yang disampaikan oleh seorang coach maupun coachee. Tadi saya agak goyah kehadiran saya karena samping sekolah itu nyetel musik agak keras gitu. Kemudian yang perlu disiapkan agar tetap hadir secara penuh yaitu fokus pada setiap jawaban yang disampaikan coachee sehingga coach ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu memperbanyak referensi pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam setiap alur tirta sehingga kita juga bisa merespon secara positif setiap permasalahan maupun ide-ide yang disampaikan oleh coachee. Itu. Kemudian ketika saya menjadi coachee tadi, saya sangat senang bisa memposisikan diri sebagai murid sehingga dapat juga menjadi refleksi untuk diri saya bagaimana saya bersikap ketika melakukan coaching dengan murid. Itu. Pas 2 menit, silakan Bu Hendri. Iya. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan yang diberikan. Refleksi saya setelah melakukan praktek coaching tadi Pak, yang sudah berjalan dengan baik yaitu selama percakapan ialah konsep coaching yang dipraktekkan sudah memuat alur tirta seperti yang diharapkan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga dapat menggali potensi dari coachee. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum coaching, saya rileks terlebih dahulu dan tetap fokus meskipun saya masih di sekolahan dan di sekolahan itu ada pembangunan di AK Pak, jadi agak terganggu suara pembangunan tadi yang suara dagdok-dagdok dari Pak Tupang. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, mungkin akan lebih banyak memperbanyak latihan yang dapat saya terapkan ke anak didik saya ataupun dengan rekan sejawat saya di sekolah.
Kemudian bagaimana apa yang saya rasakan saat di coaching tadi, rasanya sangat lega, sangat plong, bisa berbagi, saling sharing, di mana tadi kita itu memposisikan diri sebagai sesama rekan sejawat dan yang kedua itu memposisikan diri sebagai murid dan guru. Jadi bisa mempraktekkan bagaimana kalau kita di posisi sebagai guru maupun posisi kita dengan guru dengan murid yang bermanfaat sekali untuk peran kita sebagai pendidik di sekolah. Seperti itu Pak Sus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endri sama Pak Andi untuk sudah menyampaikan refleksi kaitannya dengan praktek coaching yang telah dilaksanakan.